Baca itu dari media sosial ya, mungkin karena Mbak Citra berpulang, jadi mungkin ya butuh donor ASI gitu kan untuk bayinya yang baru lahir. Tapi secara mendalam kondisinya, situasinya bagaimana saya juga kurang memahami. Kalau hal lain itu. Situasinya tuh saya lihat ya sangat tertutup ya. Mungkin juga Bang Ciko mau menjaga privasi Mbak Citra, dan tentunya kan kalau misalnya kita sakit, pastinya kita lebih prefer untuk itu dijaga ke diri kita sendiri ya, nggak banyak disebar dan lain sebagainya ya. Tentu juga untuk menguatkan Mbak Citra saya pikir. Jadi saya juga tahunya justru dari teman-teman lewat media sosial bahwa Citra itu kondisinya lagi kurang baik. Termasuk juga kepulangannya pun saya juga tahu dari media sosial sebenarnya, karena juga agak shock karena selama ini ya kelihatannya baik-baik saja semuanya. Jadi sesuatu yang baru gitu. Jadi kronologi dan situasinya seperti apa secara pasti saya kurang memahami, tapi juga ya mungkin ya itu memang yang diinginkan oleh Bang Ciko dan Mbak Citra, karena ya bagaimana juga penyakit dan itu juga hal-hal yang sifatnya sangat personal, pasti mereka ingin jaga privasinya. Justru komunikasi dengan Mbak Citra. Terakhir kali ya saya ketemu Mbak Citra waktu saya menikah gitu ya, tahun 2019. Biasanya sih ya kita baik-baik aja gitu, hai-hai, saya sama Bang Ciko juga deket gitu ya. Kalau misalnya beberapa kali Lebaran ya saya ke rumahnya Bang Ciko, saya kalau ada cerita-cerita selalu suka curhat sama Bang Ciko ya. Beliau ya kayak salah satu seperti kakak gitu buat saya, orangnya baik sekali gitu. Mbak Citranya juga baik banget. Jadi hubungannya ya baik gitu. Tapi belakangan ini ya memang kita nggak banyak keep in touch seperti tahun-tahun sebelumnya karena kesibukan masing-masing, dan tapi saya juga nggak tahu bahwa ada kabar berduka seperti ini, juga hal baru yang saya baru terima. Komunikasi terakhir kapan ya? Udah lama lah sama Mbak Citra. Kalau sama Bang Ciko sih ya beberapa hari terakhir saya sempat komunikasi ya. Artinya karena saya tahu ada kondisinya Mbak Citra dan Bang Ciko ya saya mendoakan gitu. Jadi saya WhatsApp Bang Cikonya secara personal. Setiap orang pasti kan menangani dan melewati kesedihan tuh beda-beda ya. Jadi kita nggak pernah tahu apakah apa yang dirasakan Bang Ciko. Saya sendiri juga nggak bisa membayangkan gitu kalau saya ada di posisi Bang Ciko, lagi di posisi orang tuanya Mbak Citra juga saya nggak bisa membayangkan gitu. Jadi saya nggak bisa meneropong dari apa yang dirasakan oleh Bang Ciko dan keluarganya gitu. Karena lagi-lagi kita melewati dan juga mencoba beradaptasi dengan kesedihan itu kan dengan cara yang berbeda-beda. Ya yang bisa kita lakukan ya berdoa, mendoakan supaya Bang Cikonya kuat, karena ya Bang Ciko harus kuat bukan hanya untuk merelakan Mbak Citra, tapi juga untuk keluarganya dan untuk anak-anaknya. Tapi tadi sempat mengikuti proses pemakamannya? Enggak sih, saya nggak sempat mengikuti, tapi ya saya lihat aja lewat media sosial. Tapi ya saya udah ucapkan bela sungkawa ke keluarga dan ke Bang Ciko. Nggak mengikuti sih, karena saya juga beda waktu. Sekarang saya di New York dan itu kan di Jakarta. Jadi saya nggak juga belum tanya-tanya ke Bang Ciko dan lain-lain gitu, dimakamkan di mana dan lain sebagainya. Cuma yang saya tahu ya rumahnya Bang Ciko dipakai sebagai rumah duka, itu yang teman-teman semua kirim bunga dan lain sebagainya. Yang terakhir kali saya WhatsApp Bang Ciko minta didoakan, dan saya anggap ya itu memang ya Bang Ciko mau kita semua menghargai privasi dia ya. Artinya kan ini kan masa-masa sulit, lagi melewati kondisi yang nggak baik gitu kan. Pastinya ketika beliau minta didoakan ya saya juga nggak bertanya apapun lagi, saya juga mendoakan karena ya itu hak beliau untuk menjaga privasi dirinya dan privasi keluarga dan privasi istrinya. Ya tentu sedih ya, pasti lagi-lagi saya juga nggak bisa even kayak walaupun saya juga mau mencoba menempatkan di tempatnya Bang Ciko, tentunya saya nggak mungkin bisa berada dalam posisi beliau, karena apapun yang beliau rasakan itu pasti ya nggak mudah gitu. Dan ya saya shock gitu karena ya Mbak Citra masih muda, Bang Ciko juga saya tahu sayang banget sama Mbak Citra, dan mereka bahagia banget sebagai keluarga. Jadi ya satu-satunya reaksi yang bisa saya rasakan ya sedih dan shock gitu dengan situasi ini, dengan keadaan ini. Itu informasi-informasi yang baru kita dengar setelah Mbak Citra berpulang ya. Saya kira itu bukan sesuatu yang disebar oleh Bang Ciko secara luas ya, karena memang itu personal dan pasti itu situasi yang sangat personal dan intim dalam keluarga gitu. Jadi ya tentunya kita dengar dari informasi-informasinya saja, dan saya kira ya Bang Ciko even ke teman-teman terdekatnya, ke siapapun itu ya dia tetaplah pengen menjaga hal-hal yang sifatnya personal menjadi tetap personal. Kalau buat saya sih ya
Mbak Citra sama Bang Ciko ya dua-duanya tuh orang baik ya. Saya tahu banget kalau itu. Ya buat saya sih bukan satu momen spesifik yang saya tahu ya keduanya. Keduanya orang baik. Mbak Citra itu orang baik. Bang Ciko orang baik. Mereka orang yang selalu terbuka. Kalau misalnya kita pengen cerita, kalau misalnya kita butuh bantuan, dua-duanya itu pasti selalu terbuka. Nggak pernah menutup diri ya. Jadi tentu saya merasa kehilangan banget. Karena ya saya bisa bilang ya itu seorang pasangan yang luar biasa banget. Dan buat saya secara pribadi ya Bang Ciko itu banyak membantu saya, dan juga ya Mbak Citra juga sangat open, sangat baik, sangat ramah sama saya, apalagi di masa-masa awal saya berkarir. Jadi ya saya nggak akan lupa lah kebaikan keduanya. Saya sih ya merasa pastinya kehilangan yang nggak bisa dideskripsikan kehilangan seperti apa ya, tapi ya pasti kehilangan, tentu orang baik dua-duanya. Jadi ya harapan saya sih yang paling penting bagaimana kita semua bisa kasih support ke Bang Ciko untuk kuat lah melalui ini. Iya, aku kenal Bang Ciko dulu baru Mbak Citra gitu. Jadi aku kenal Mbak Citra dari Bang Ciko. Benar-benar berharap, saya percaya banget insya Allah Mbak Citra ditempatkan di sisi terbaiknya Allah Subhanahu Wa Taala, dan Bang Ciko diberikan kekuatan melalui ini semua untuk anak-anaknya Bang Ciko gitu ya. Saya tahu banget karena Bang Ciko betapa sayang sama Mbak Citra, dan juga orang tuanya Mbak Citra terutama agar diberikan kekuatan di ya tugas kita semua yang memberikan support terbaik untuk Bang Ciko, untuk keluarganya Mbak Citra, untuk anak-anak mereka.